Shalom adik-adik semuanya dimanapun berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita di Minggu 7 Juni tertulis di Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Amang akan bacakan begini firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini topik firman Tuhan kita mengatakan tentang bertumbuh karena ditolong Roh Kudus. Nah, sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, abang mau menyinggung tentang persahabatan. Tentu pasti adik-adik semua punya sahabat. Mungkin ada yang punya sahabat 5 orang, 10 orang, atau ada yang punya sahabat bahkan sangat banyak. Pastilah sangat menyenangkan kalau kita punya banyak sahabat. Dan sebaliknya, bayangkan kalau kita tidak punya sahabat. Pasti hidup kita akan terasa membosankan. Nah, kita sangat butuh yang namanya sahabat. Contoh, kalau kita mau pulang sekolah, siapa tahu ada adik-adik sekolah minggu yang kalau pulang dari sekolah harus jalan kaki ke rumahnya. Tentu kalau ada teman di jalan, sama-sama berjalan, pasti walaupun jarak dari sekolah ke rumah itu jauh, pasti terasa dekat karena ada sahabat. Jadi tidak capek. Bisa sambil ngomong-ngomong, bisa sambil ketawa-ketawa, bisa bahkan sambil bermain di jalan. Sehingga walaupun jauh, tetapi terasa dekat karena ada sahabat yang menemani. Atau di kegiatan-kegiatan lain, banyak sekali kegiatan yang ketika kita ditemani oleh orang lain atau sahabat kita, maka kegiatan itu akan sangat menyenangkan. Tetapi kalau tidak punya sahabat, pastilah sangat menyedihkan. Coba bayangkan, kalau kamu pergi sekolah di jalan, harus jalan kaki, tetapi tidak ada teman untuk ngobrol, tidak ada teman untuk ketawa, pastilah sangat menyedihkan. Atau kita mau pulang sekolah sendiri, jalanan lagi sepi, tapi kita tidak punya teman menjalani jalan itu, maka kan mungkin kita takut karena kita tidak punya sahabat. Atau bayangkan adik-adik, kalau kalian lagi di kelas, lagi belajar mengajar, teng-teng-teng, bau bunyi bel, masuk sekolah, tiba-tiba yang di dalam kelas cuman kamu sendiri, tidak ada teman-temanmu. Pasti itu juga akan membosankan. Nah, sehingga kita butuh yang namanya sahabat. Nah, jadi adik-adik, mari bersahabatlah dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Siapa saja yang di kirimu, di kananmu, di sekolahmu, di lingkungan rumahmu, selalulah bersahabat dengan baik dengan orang lain. Adik-adik, kalau teringat tentang sahabat,
ada satu film kartun yang mungkin adik-adik juga pasti tahu tentang persahabatan antara Nobita dan siapa ya? Sahabat Nobita. Ya, Doraemon. Siapa yang sudah pernah nonton film Doraemon? Ya pasti semua mungkin pernah menonton. Doraemon dan Nobita itu adalah sahabat yang sangat dekat. Kita lihat ketika Nobita sedih, Doraemon selalu menghibur. Kalau Nobita lagi kesusahan atau sedih karena sesuatu hal di sekolah, maka Nobita sebagai sahabatnya selalu ada akal, selalu ada alat, selalu ada cara untuk menghibur hati Nobita yang sedih. Kadang dia keluarkan baling-baling bambu. Ayo Nobita, supaya kamu jangan sedih. Ayo, ini ada baling-baling bambu. Mereka terbang dengan baling-baling bambu. Akhirnya Nobita tadi yang sedih bisa menjadi tertawa lagi. Atau kalau Nobita mengalami kesusahan di sekolah, ada sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan, kalau dia sudah begitu pusing, nah datang Doraemon. Nobita, minta saya bantu, ini pakai alat penolong. Nah akhirnya Doraemon menolong Nobita dengan alatnya. Nah hanya saja Nobita sering juga dia tidak mendengarkan nasihat Doraemon, sehingga alat atau bantuan yang diberikan Doraemon sering membuat Nobita akhirnya semakin susah. Nah, tetapi lihatlah persahabatan mereka, persahabatan yang saling tolong menolong. Jadi kalau ada sahabat, kita akan semakin mudah untuk bertumbuh, kita akan semakin menyenangkan untuk menjalani kehidupan. Nah, tetapi adik-adik, firman Tuhan hari ini justru sebaliknya. Murid-murid Yesus yang selama ini sudah bersahabat dengan Yesus, mereka pergi ke sana kemari bersama-sama dengan Yesus, mereka menjalani banyak hal dengan Yesus, tetapi hari ini mereka harus berpisah. Tentu kalau berpisah dengan sahabat pastilah hati sedih. Bayangkan semua murid harus ditinggal oleh Yesus, hati para murid menjadi sedih. Mereka takut, mereka gentar, karena tidak ada lagi yang menolong mereka, tidak ada lagi yang akan membantu mereka, menghibur mereka. Mereka harus berpisah dengan Yesus yang selama ini menemani mereka. Nah, tapi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus harus berpisah dengan para murid, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, adalah Tuhan yang penuh kasih dan yang maha baik. Dia tahu itu murid-muridnya sedang dalam keadaan sedih. Dan Yesus berkata seperti tadi, jangan takut, jangan gentar murid-muridku, aku pergi, tetapi aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kamu, untuk menolong kamu, untuk menghibur kamu. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua bahwa setiap murid Kristus, bahwa setiap anak-anak Tuhan ternyata ditemani oleh Roh Kudus. Kalau Nobita tadi ditemani Doraemon, kita anak-anak Tuhan ditemani oleh Roh Kudus yang akan menghibur kita ketika sedih, yang akan menolong kita ketika kesusahan, yang akan menguatkan kita kalau lagi ada tantangan dan persoalan. Untuk itu adik-adik sekalian, apapun yang kita jalani, baik di semua tempat, yakinlah bahwa di sampingmu ada Roh Kudus yang menyertai kamu. Nah, tetapi Roh Kudus tidak bisa kita lihat. Roh Kudus tidak bisa kita gandeng. Roh Kudus tidak bisa kita ajak ngomong karena dia tidak kelihatan. Nah, untuk itu adik-adik, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di samping kita? Maka kita harus menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Walaupun Roh Kudus tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakannya. Walaupun Roh Kudus tidak bisa ngobrol sama kita secara langsung, tetapi suara Roh Kudus
menemani hati kita, menghibur hati kita. Untuk itu adik-adik, supaya kamu percaya, maka rajin membaca Alkitab, miliki hati yang rendah hati, dan selalu berdoa kepada Tuhan, supaya kita semakin merasakan penyertaan Roh Kudus. Jadi jangan takut adik-adik menghadapi apapun, menjalani apapun persoalan adik-adik hari ini di sekolah. Mungkin terlalu banyak tugas, banyak kali tugas ini dari sekolah, kerjain ini, PR matematika, PR bahasa Indonesia. Atau hatiku lagi sedih, tadi aku dijahatin oleh temanku yang ini. Hari ini orang tuaku nggak kerja lagi, sudah susah cari duit dan lain segala macam. Itu tantangan-tantangan di kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan jangan takut, jangan gentar, karena ada penolong yang menyertai kita. Untuk itu adik-adik selalu berdoa kepada Tuhan, cintai firman Tuhan, supaya Roh Kudus bisa kita rasakan pekerjaannya di hidup kita. Selamat bertumbuh di dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan penghibur bagi kami, Engkau memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh-Mu, Roh Kudus, yang membantu kami menjalani hidup kami, membantu kami bertumbuh ke dalam hal yang baik. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami anak-anak-Mu mampu merasakan kehadiran Roh Kudus di hidup kami yang selalu Engkau sertai. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin.